hakikatnya pindah alam. Jadi mati nikah adalah akhiru manzilin min manazilid dunia wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Itu tempat terakhir di tempat-tempat dunia, tempat awal dari tempat-tempat di akhirat. Perbirun pendait niki dengan bighairi hisab. Dengan pertama beriman lain. Jadi orang-orang yang bighairi hisab niki tidak berita hisab, langsung tamu syurga niki. Lalu diluik jah. Nah, golongan kedua, ia keluian yang pelindung niki. Golongan muqtasid, para muqtasidin. Siapa mereka itu? Dengan luik ganti pahala kebaikan yang mereka kerjakan di dunia, lagu dosa masih luik dah. Rajin pergi ke masjid mendengar pengajian, rajin ke masjid sholat berjamaah, lagu dan ini ingkah hasud, dan ini ingkah dengki. Luik pegawai sholat, lagu sak lengek masih tidak sedikit. Berang kending si rajin tahajud ini. Lagu ini cocok kanci jiran tetangga kiri kanan dulu wuri. Lupa dia doang paling kena si pada diri. Ini muqtasid ciri-cirinya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini kalau Allah ridha dan izinkan itu yang diberikan syafaat, rajin bersolawat. Tiap pelinggih niki kan dia tahu marak kelas-kelas para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal dulu jadi contoh. Beliau itu kalau tahajud tidak pernah kurang dari 80 rakaat setiap malam. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, wali-wali Allah, para tuan guru yang alim-alim dan soleh-soleh. Dikuawak dia membiang pelinggih niki ibadah, ya. Dikuawak. Angin. Mari kita bersolawat yang banyak. Iya, walangan peta bagus, peta sholah ini. Saya ingat saran solawat niki ibu-ibu mau dibaca dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah tertolak oleh Allah. Satu-satunya yang namanya ucapan ibadah yang tidak ditolak oleh Allah itu adalah solawat. Ini cocok doang ya solawat niki berminta. Ingat susah terbaca cocok. Ingkit senang berbaca cocok. Tebilin balik si bapak dikit banyakan sholawat. Cocok. Saya bersolawat ngomeh. Yang tak pajar nyonya kali balik ngomeh. Memang sekat. Ingkit sugih bersolawat cocok. Ingken loi utah bersolawat cocok. Sambil berdengah cocok. Mau disenandungkan dengan lagu yang indah-indah sirin sholat. Milih baca jamak-jamak sholat masih. Mau dibaca sambil berteriak-teriak juga bagus, tidak jadi larangan. Baca sambil berpc-pc masih cocok. Terima doang sih Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita baca dengan suara yang besar sambil berkui-kui, kemudian ada riak sum'ah di situ, itu istimewa cara sholawat. Walaupun terlintas riak di dalam hati ada sum'ah kita, tetap tidak tertolak saran sholawat itu istimewa. Maka jangan remehkan yang namanya kelompok-kelompok sholawat. Ada burdahan, ada ikhtul jawahir, qiraatul barzanji, jarenti serakalan. Perlu muikan serakalan niki istilah penyebut cara dengan sasar, gitu. Jadi mencari Jawa berzanjian ini disebut kembik napun kena berzanjian karena yang menyusun kitab itu namanya Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Barzanji. Beliau menulis kisah Nabi itu di dalam satu kitab namanya
Iqdul Jawahir yang berisi riwayat tentang Rasulullah dari awal terus belut ya. Yang berkoloan solawat nike ya Nabi salam alaik dan seterusnya itu yang berparan aran Barzanji, sebab yang menyusunnya adalah Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Barzanji. Nah, tiang pelinggim Saleh Jurid bumi sasak pada umumnya, karena di dalam sholawat itu ada senandung, ada bait yang mengatakan Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Ada kata asyraqal, mu'syraqalan, berbalik selakar. Boleh-boleh saja. Anjak cara elak sasak. Jangan diremehkan kelompok-kelompok seperti ini. Itu kelompok cinta Rasul. Mudah-mudahan kican syafaat era. Karena kebanyakan kita ini adalah golongan muqtasid itu tadi. Yang kebaikannya banyak, keburukannya juga tidak sedikit. Nah, dendek baik dan pertama di kelompok seketelu niki Bapak Ibu. Kelompok mana itu? Yang kelompok zalimin, kaum zalimin dengan sak zalim ini. Wah, takican syafaat isi Nabi masih nikmat, bau petelang salah ya. Sehingga harus mampir mereka di neraka tergantung daripada kesalahannya. Somorerok pendek wah gawe sobok kebagusan. Enggak, son gawe sobok kebagusan ingin satu kawin doang. Enggak, anton mau ucap syahadat sekali. Ingin satu kawin doang, julun pengulu. Selain jangan benci garja, timurang doang kurung dia. At kita sembahyang deh, wah cara sembahyang. Malah olok-olok dengan sembahyang pur. Kita ya wah puasa ini karing sak berjekat, karing sak berhaji. Pendek kata, orang seperti ini tidak ada kebaikannya. Kepada orang tua dia durhaka, kepada ulama dia menyombongkan diri, mengolok-olok orang beribadah. Somorero penggandang nah niki memang ini mau ditolong masih syafaat selalu dulu. Nah niki tekad yang pelinggim sajari ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga Arab sandi ahlus sunnah wal jamaah. Nabi ini tekad marak paham najariyah niki. Sopok dengan lamun wah ucap syahadat berbeda-beda gawe dosa dia nama neraka ni paham lagi. Marak kantin dengan kafir non muslim itu berbeda-beda nak gawe sopok kebagusan dia nak tamu di dalam syurga niki paham najariyah. Itu pecah jadi 3 golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Lamun tiang pelinggi entah tajah isi Nabi yang disampaikan oleh para ulama. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil walaupun hanya sebesar biji sawi perbuatan baik maupun buruk itu yang terekeh si Allah Ta'ala. Itu akan dihisab. Orang-orang zalim ini yang tidak mempan nanti ketika diberikan walaupun syafaatul uzma atau syafaatul kubra itu tetap si belik salah ke Allah Ta'ala. Durhaka juk nenek ndek gawe ibadah wade dengan ibadah pun durhaka kepada orang tua, pokoknya tu doang tahu masihlah kelengian. Apakah mereka akan kekal di dalam neraka? Tidak. Ini kasih murah Allah Ta'ala juk dengan sah beriman walaupun imannya itu hanya sebesar biji sawi di dalam hatinya, di dalam dadanya. Matur baru enggak tahun bagus sekek wan baca syahadat nikan sa kawin. Nika bebegakan malik. Ada dengan pelengku antipah. Asyasu. Ini tutup dia. Ini dia tersebur si pengulu namun tahu ucap. Iya wah sebab pertama surga. Lagu lemak dulu dia. Terima kasih seurus pajak motor, monek lalu di pajak ini ada pemutihan. Nanti di akhirat itu juga ada pemutihan. Lagu monek dulu ibu-ibu para nak seberat. Sekali doang di sembahyang itu 10.000 tahun terbalik belak di neraka wayang kita. Musuh morerok na dewa sembahyang kalian besila. Kali itu 10.000 tahun jutaan tahun di situ kesang lengas dulu. Pada akhirnya Allah Ta'ala, Allah yang Maha Rahim itu
ngandikeun jok malaikat Malik heran. Malik, coba periksa panjang-panjang secara iman tersiksa di neraka dia. Angkat selaku jok surga. Nenek bayar kemadaan semoga sak berdua iman. Periksa si malaikat Malik, kamu aku menggawe lain kini malaikat terus tansuh jok surga lagu bigesam selaku tepandi di laga kautan tu yang pun jadi mones pecah dia. Sampun ya Allah wahbih sit ansuh niki panjang-panjang dekaji sa gesang ketunu di neraka arah sa jatah 10.000 tahun, arah sa 1.000.000 tahun, arah sa 100.000 tahun, macam-macam tergantung kesalahan. Manik Allah Ta'ala masih narak sekek baboyak pacuan tepoyak Malik narak ya Allah masih narak nanti Allah Ta'ala ini tahu coba boyak bucu sampai juga tahu oleh neraka ini kedai akal lelah lalu boyak ni bes nolak apa je kalau arah engkau Malik lalu tersiksa paling penutup kedai ini hari narak baik dan kebagusan gawe lain malaikat ya wabuk monek tiang ini ketuan lunan coba ingat pacu segera dia narak gawean solah mana-mana sekecil bang gawe ada di dunia coba ingat bacuan momot dinarak bunyi si lupa dinarak sekedi-kedi dinarak gini narak dia ngomong sembahyang sekali kau yang tak sembahyang jadi wadah dengan sembahyang buruk puasa belum deh kali bisa puasa itu terminal untuk modok jangan bulan Ramadan ya pesolah-solah hana nina amak muah gerah mandi uah yang menikah balik lidah yang dari penyusah dari pihak nina amak jadi sakit dari dunia kalau mulai bercikah kamu jak mulai kira-kira menikah lah bahasa joret dia muah ering-ering dengan alim tokol melingkih mana-mana seberang coba julu kendang malaikat ini kuah lamun pelentong dengan alim tak kerem biang fitnah kerem dia tanah pun sekebucuk sengsara ini iwan tak demen naik tiang ya batul-baturan kaca bijen dengan alim dia buah ini kuah ya kanjek semula girang nyate girang botak tuh kanjek tokol coba nanya endang pacuan dia buah liwat balik sopok dengan alim lah ya endang nikam sak liwat apa gawe ponggih wah pun bu arak manuk digedeng dengan alim niki mau plentong isi jagung bun kakan si manuk nikam ayah mana kamu jadi sebab pertama surga beritu kebaikannya yang sedikit itu saja coba juru silat jadi nah, ia jadi sebab Allah Ta'ala angkat sumpuk panjang sadurhaka niki jok syurga lantaran kebaikannya yang sedikit itu lantaran syahadatnya yang hanya sekali seumur hidup itu ya. Makanya jangan diremehkan ibadah yang kecil-kecil sambil jagerangan dari Allah Ta'ala. Jadi ada seorang ustaz di pondok pesantren Darul Rahman di Jakarta itu si rajin beliau seamalan hal-hal kecil yang kita remehkan. Misal lamun nak gaya belahan sebelahan pasti kau cetek langan terus teteh. Ande nak kamu jok jeding jok WC niki tak naik kiri cokor sakiri pun pejuluk makin demen luaran nika demen medal jeding cokor sak kanan naik sak kanan pun pejuluk sampai santri-santrinya heran Ustaz pelunggung jasi rajin ngamalang sak kode-kode ini awak anak kebasan tahun sangi jangan halangan reda Allah Ta'ala bas. Nah, ini contoh yang luar biasa ya. Yang pelingin kan ini sama niki. Nah, niki ja istiqomah melaksanakan hal yang kecil-kecil sangi halangan reda Allah Ta'ala. Saya ingat yang pelingin niki ndek tak rican tamu syurga si Allah Ta'ala lantaran ibadah kita enggak. Lantaran ridhonya Allah. Kembik nangkut ibadah supaya Allah ridho. Nabi pun sebut gawe niatan jadi bete rida Allah Ta'ala.
Jadi kalau semua sudah kita niatkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah semuanya akan berujung kebaikan. Lalu ngaji ibu-ibu, niat kita supaya kita tidak bodoh lagi dan Peter dan nenek. Tanpa niat itu bisa jadi pengajian hanya untuk pamer-pamer. Baru TK dan baru kerudung dan baru kita dengan. Ini kalau niat kita tidak karena Allah. Maka mumpung dikit nambah makin dan makarom, ya kita niatkan mudah-mudahan Allah ridho supaya pengajian ini nanti berlanjut terus. Kita niatkan dulu karena man kana lillahi daimun, sesuatu yang diniatkan karena Allah itu insya Allah akan berlanjut dia. Tapi sebaliknya man kana li ghairillahi hadimun, sesuatu yang tidak kita niatkan karena Allah dia pecah duduk ya. Becah dan duduk macam berniat peteri dan Allah Ta'ala. Jadi rekem jamaah sahadir dan mukarram itu bukan urusan kita. Urusan kita itu ngaji menyampaikan. Kancet dua tolak ngaji sudah. Kebelu telang lalu pilih kancet burung telang karena Allah. Jadi kan Allah berapa saja itu pokok sawah menyampaikan. Jadi ini golongan-golongan nanti di akhirat itu. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suhan niki yang baru kehisab. Suhan hisab niki yang pun siratal mustaqim. Ia yang pun surga dari neraka dek mana mungkin ada surga. Wahara surga dek neraka niki lagu dek mana ada dengan manusia itu dalam saya nak dek mana dek kiamat. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal itu? Belum sampai di situ. Mereka baru sampai pada kalau tidak raudhatun min riyadil jannah, bisa saja a'udzubillah hufratun min hufarin nar. Jadi saran kubur itu belum sampai surga dan neraka. Di situ kubur itu bisa menjadi salah satu di antara dua, yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Salah sopok longkang dek longkang neraka. Jadi nikmat sampai do surga dari neraka. Nah, lagu era dulu kebangkitan ini soapu semua kita dibangkitkan. Orang-orang kafir kemudian berkata pada hari kebangkitan itu besok. Baca surah Yasin. Qalu, berkata orang-orang kafir, orang durhaka itu, ya wailana man ba'athana min marqadina, celakalah kami, celaka saya berdoes kenyil tendok sabelo siapa bangunkan kami dari tidur. Begitu kata orang kafir, takut mereka menghadapi hari mahsyar. Lalu orang-orang beriman di situ juga berkata, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oh iya jelas terjanji tisi Allah Ta'ala layak nuwah terdengar wa sadaqal mursalun, maka benarlah rasul-rasul Allah yang telah menceritakan tentang hari ini. Jadi ayat niki sambung sama baru niki yang pun lah mulai dalam hukum tajwid. Kalau kita pakai qiraah Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dengan thariqah asy-Syatibiyah, di situ harus saktah. Saktah ni kena mentelah lagu dendek bait embok. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, ni kita mentelah seberat tapi tidak boleh menarik nafas. Begitu cara kita membaca yang benar. Jadi perlu duikan dah cara baca Quran ni kini. Jadi sekedar baca lebih afdol kalau kita mempelajari tajwidnya, mempelajari fasohahnya. Fasohah ni kita girang salah nak timak mau cekat tajwid fasohahnya belum tentu. Misal dihimbau lalu wakaf di situ secara darurat, boleh kebaik malik supaya tidak menyalahi makna.
supaya tidak menyalahi bahasa. Ini kita para naran hukum waqaf, ahkamul haq, waqaf wal ibtida. Metode sak mentelah-telah seharus di mana yang lebih baik dilanjutkan, lebih baik berhenti. Di mana kita berhenti yang salah satu dalam satu ayat kalau ada dua waqaf misalnya, atau berhenti tanpa menarik nafas, baru saktah ini kepada. Di salah satu saktah itu pada surah Yasin sabaru ini. Jadi ngiring pririk masih ini remehan baca Quran niki. Sehingga al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'u fihi wa yatata'u fihi wa thiqalun fihi falahu ajran. Dengan sak mahir membaca Quran itu nanti dia bersama para malaikat mengelilinginya kita membaca. Tanggungan berat, biwik berat, elah mengucap tetap kekican pahala lalu kediah ada dua dikicah. Aku jadi manca dua wahane. Misal, nenek baik kancil malaikat kan, dan bau menikah. Dengan satu kekican tetap kekican dua pahala. Ketika dia membaca Quran yang dengan berat, banyak yang salah berat. Niki dengan saya tetap berajah. Berajah tetap lagu ini tahu. Saya nggak wajib yang pelingin ini berajah ibu-ibu ini. Yang wajib kita itu belajar, nggak wajib tahu. Cekat ni jadi nenek oleh. Yang pelingin ini belajarnya yang wajib. Nah, mundek nilai berajah lalu dia tetap salah dengan ketegur mau sili, teduk kamu mau penek kui bisa berajah tak ngaji kamu. Nah, niki ini yang dilaknat oleh huruf-huruf di dalam Al-Quran itu. Karena sudah belajar tidak mau. Atau sangsa negur jaga jeneng kurang bagus dari menegurnya. Tapi kan negur niki. Negur niki masih arah adabnya. Tapi lagi nak lengseran negur niki ditonyak sa jeneng suul adab. Saya nak bercontoh kayak si Sayyidina Hasan dan Husain itu. Cucu Rasulullah ini yang dua ini. Masih pada turun-turunnya lah. Ketika beliau datang ke masjid hendak berwudu, ya, beliau berdua ini menyaksikan arah dengan pedak lengser, ya. Isalah dan wudu, ya. Tapi Sayyidina Hasan Husain tidak langsung ketawa mesti dia minta wudu, tidak begitu. Itu bukan akhlak Islam, ya. Setelah selesai berwudu orang tua ini lalu dihampiri Sayyidina Hasan. Papu niki tiang mancing kancik dua kancik hari Husain yang ngaraang perlombaan wudhu masih mau pelingin jadi juri gitu. Awak pun ini ketahuan si Papu doa ini wudhu Sayyidina Hasan dengan cara yang benar. Sayyidina Husain pun wudhu dengan cara yang benar. Bingung Papu niki. Aku berarti salah sabaru. Aku salah. Kanak-kanak ini soal-soal kamu itu berarti aku salah. Nah, ini termasuk cara meluruskan bil hikmah. Ini saya dikijak ya. Dan dekangku enak peringat batur secara kasar, apalagi di depan orang banyak itu tidak boleh. Imam Syafi'i melarang itu dekangku ya. Yang baru-baru saya tahu semena-mena kita memperingatkan orang juga itu tidak boleh, itu bukan bagian dari akhlak Islam. Jadi keluar kita sedikit pembicaraan tentang Quran. Lemak terawas kabiluan tentang ilmu qiraah ini juga lu lagi. Termasuk bagaimana cara mengambil para imam-imam itu mengistinbat, mengambil hukum dari perbedaan cara membaca Quran. Itu fikih yang hubungannya dengan ilmu qiraah. Karena cara membaca Quran itu banyak ya. Dari 10 imam berkembang menjadi sekitar 52 riwayat. Dari 52 riwayat itu menjadi lebih 700 thariqah cara membaca. Kita baru mempelajari satu saja. Maka tidak boleh kita mengatakan diri aku paling fasih baca Quran, aku paling cekat. Baru satu imam, satu riwayat, satu thariqah. Kedua thariqah lain misal di dalam satu imam saja. Imam Asim yang riwayat Hafiz thariqah Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr dinarak saktah sama baru tetap dua harakat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Tidak ada saktah. Di setiap mat wajib
mad jaiz munfasilnya 2 harokat. Itu kalau thayyibatun nasyad. Dan banyak lagi cara. Karena thariqah riwayat-riwayat ini sangat banyak. Nah, itu yang kita pelajari di dalam pelajaran ilmu qiraah. Lain waktu, menurut waktu kita mengundang kembali ke ini saya bahas ya. Mancing sa umum-umum. Mancing sa umum-umum tengiring bahas. Jadi menikirun nasib manusia era tole akhirat. Maka rajin-rajinlah bersolawat. Ibu-ibu, solawat itu terserah. Mau pakai solawat yang inti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau solawat yang disusun oleh para ulama itu. Ada solawat yang luar biasa dengan susah-susah rezeki iki hitung bekadu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Isi pemurah rizki, amin. Susah-susah meta amalan sholawat sabaruan sholawat nariyah. Kalau ada hajat khusus, kita yang terima ijazahnya dari Al-Mukarram Nenek dan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Baku, baca niki 4.444 kali. Ya, karuna senang. Ndek senang sekali tungkul gitu. Sambil meriah, baru pokoknya mencapai jumlah 4.444 kali. Sambil dengah baik. Nih, beli tiang tak naik lalu nambah, itu nambah yang gerobong kor ditahan panas. Saya cuma baca di kira-kira tutup, 2 bulan tutup, 2 bulan, 3 bulan deh masalah. Karena tidak dibatasi waktu. Ulimun sekali tokol ya Masya Allah, dikit yang wedek kelamin aja. Udah sekali tokol 4.444 kali jadi ya. Sila amalkan dari guru kita ini. Nabi jua hajat, terutama sakolek nojok, metak-metak nikilah, rezeki-rezekian, insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Dan banyak sholawat yang punya fadilah yang luar biasa dan berbeda-beda. Sholawat Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sekali jeneng baca niki bahasa ulama sak susun saya sejarah niki selawat niki malaikat ajah ulama sak betulis le okap niki amalan sekali sedang baca niki insyaallah ni tak kentor siapin neraka raja sekali seumur hidup tentu tanah baca mudah-mudahan. Jadi banyak fadilah yang diajarkan kita oleh para ulama dan mengamalkan ini adalah salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kerang-kerang bersolawat enggak. Namun Nahdlatul Ulama itu banyak macam sholawatnya. Di Rotibul Haddad itu banyak sholawatnya. Sila laksanakan, selenggarakan itu pembacaannya mungkin mingguan, 2 kali sebulan, ini tak sekali setahun ya ampun layak lalu. Mana sekali sebulan jawab yang penting kita bersholawat. Irun bayangan irun cara di akhirat itu Masya Allah ya. Munsak seberak sadan padang mahsyar ni kisah menikah tengonek ya menikah tengonek sengsara sebagian saat manusia itu besok ya endek baik kamu ada golong-golongan apa sengsara si Allah Ta'ala. Nah, jadi perjalanan kita masih panjang itu kesimpulannya ibu-ibu ini makin bikin kita ralik bangun dunia sila laksana nabi santan tak atur si Allah Ta'ala bangun dunia sehingga hakikat yang pelinggih niki sendik mandil nawaf niki kehidupan itu sebenarnya kekal yang ada hanya perpindahan tempat. Basen Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah besar
yang dari Bani Umayyah itu, di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan ya, bahasa beliau. Jadi innama khuliqtum lil abadi. Kamu pada ini terbada bahasa. Itu diciptakan kekal. Kekal itu. Akan tetapi yang terjadi adalah walakinnakum tantaqilun min darin ila darin. Yang ada hanya kita dipindahkan dari satu rumah ke rumah lain, satu alam ke alam yang lain. Penambil lain ini oleh Azali boleh dicipta si Allah Taala. Lemak bahas beluan sejarah Nur Muhammad ini. Jadi diciptakan alam semesta itu dari Nur Muhammad itu Allah bagi-bagi. Nah, salah satu bagian itu dari situ dijadikan Nabi Muhammad yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dari ruh beliau itu Allah jadikan ruh Nabi dan para Rasul. Dari ruh para Rasul dan Nabi itu jadikan ruh-ruh para umatnya. Kita semua ini. Jadi yang ini bagian dari ruh Rasul kita masing-masing. Yang kekumpul manusia sedunia. Nikman lahir, kita masih dalam ruh itu. Ya. Nah, disitulah kemudian Allah meminta persaksian kita. Maka seakan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Wa il akhadha min bani Adam. Ingatlah ketika Allah meminta kesaksian. Intinya ayat ini dari anak cucu Adam yang keluar dari tulang sulbinya. Allah bertanya, alastu bi rabbikum wa ma kuntum takuni nenek. Qalu, maka ruh-ruh itu menjawab, bala syahid, merangnya Allah. Kami kaji pada niki ngaku dan kaji niki nenek kaji. Jadi kita semua ini sudah bersaksi dari alam ruh dulu. Nah, kemudian Allah atur saya dari anak saya bebayi lek saya, lek bapakku lek saya, Allah atur dimasukkan kita ke dalam alam rahim secara bergiliran. Ni kamu lemak amso boleh lek tiang dengan bini sani, ni kamu menjadi amak sani, dan Allah atur itu semuanya. Lalu lahir kita di dunia, maka berlakulah undang-undang dunia, nyering pada pasti undang-undang niki. Ya, kalau secara hakiki kita semua ini diciptakan roh kita bersamaan oleh Allah. Tapi jangan itu menjadikan alasan, paku nek wajib hormat lek si nupar kejadian si nenek lain. Jangan, sekarang kita sedang berada di dunia yang berlaku hukum dunia, di mana seorang yang lahir dari rahim seorang perempuan wajib menghormati perempuan yang melahirkannya. Dosa besar kalau dia durhaka kepada perempuan yang melahirkannya. Kalau ini selalu dengan bente pengaji ni ke barang sejarian masih jual. Dia no wajib ojo bakti ojo kina amat tidak. Dunia tak makin. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jadian undang-undang syariat itu untuk setiap perkara manik Allah Ta'ala. Bahwa dunia ini turut. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Maka pindahlah kita ke bumi. Sebelum dia ngonek di alam rahim 9 bulan 10 hari itu umumnya ada yang di dalam tian berhari tangkobat yang sampai 14 bulan ada. Gumen bidan jari makin jangan surut ngerongkang. Operasi. Namun ahli kan darah barang di dalam ni kan dia sogol-sogol doang sebenarnya barang jak gupuh ni. Ibu bidan kira gupuh. Lalu benrumu men sebelah ngerongkang jadi. Setelah itu pindah kita ke alam dunia. Setelah dari alam dunia nanti pindah kita mati ini kepada hakikatnya pindah alam. Dari mati ini adalah akhiru manzilin min manazilid dunia wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Itu tempat terakhir di tempat-tempat dunia, tempat awal dari tempat-tempat di akhirat. Pembirun pendait dalam kubur tergantung pegawaian. Lalu pindah alam kita lagi, selesai sudah kubur yang di dunia itu, dibangkitkan seluruh roh itu, dikembalikan kepada jasadnya masing-masing, masuk kita kepada padang mahsyar. Setelah itu baru sunah liwat dari mahsyar kita siratal mustaqim yang berdait saran syurga dan neraka.
yang kekal dua-duanya. Bagus menaik kekal di surga. Orang-orang yang tidak memiliki iman, orang-orang kafir itu kekal pula di dalam neraka. Ini masih bingung kenapa tak perlu isi makin isi pegawaian sholah. Jangan remehkan pegawaian sholah ini sekecil apapun, karena Allah menyembunyikan ridhonya itu pada setiap amal berbaik, perbuatan baik kita bahasa Sayyidina Umar. Allah juga menyembunyikan amarahnya kepada kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga Nabi hikmah supaya kita hati-hati, jangan remehkan perbuatan baik. Belum tentu yang besar itu mendatangkan ridho, belum tentu pula yang kecil itu tidak mendatangkan ridho. Menikah satu prinsip makin sholah sila ngiring kerisa diri itu makin mulai kita dari menghilangkan sebab-sebab yang menyebabkan kita berbuat jelek. Tapi sebab-sebabnya jelas. Sifat-sifat mazmumah itu, sifat-sifat yang Allah tidak suka. Totok sombong, totok kaluatin, totok girang nadoka. Mulai sekarang dawak ngiring, berusaha sekuat tenaga ngiring bersih diri dari sifat-sifat yang demikian. Inilah yang disebut dengan takholiyah. Takholiyah bersih batin dari penyakit-penyakit jiwa. Saya nak memiliki untuk perbedaan ibu bapak, hafizakumullah. Bentuk beda antara penyakit-penyakit jiwa ini dengan penyakit-penyakit fisik badan kita. Pertama, lamun sakit jiwa, ini tak dengan sakit. Orang lain yang merasakan sakit dengan penyakitnya itu. Ini tuah dengan sakitnya bisa. Maka kepelit